Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan anak-anak yang di rumah yang saya cintai. Hari ini perlu saya sampaikan terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, di mana wilayah Kabupaten Kediri sudah berada di level 3, artinya kita diizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Perlu kami sampaikan, dan ini perlu difahami untuk Bapak Ibu guru dan semua anak-anak SMA Negeri 1 Punju, untuk pembelajaran tatap muka terbatas sebenarnya SE-nya sudah turun pada tanggal 7, tetapi sesuai dengan kesepakatan kita memulai pembelajaran tatap muka itu tanggal 13 September. Sampai kapan? Sampai nanti ada surat edaran lagi. Sehingga nanti mulai tanggal 13 kita sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Itu pun dengan persyaratan-persyaratan. Nah, ini nanti perlu kerjasama dari Bapak Ibu guru, juga warga sekolah, dan terutama juga dari anak-anak dan wali murid. Poin-poin saja yang perlu kita lengkapi untuk persyaratannya adalah yang pertama terkait dengan izin dari komite. Insya Allah sudah clear di SMA kita. Yang kedua yaitu izin dari orang tua wali murid. Yang ini nanti untuk izin orang tua wali murid yang sudah di-share oleh wali kelas ke peserta didik, nanti pada tanggal 13 jangan sampai lupa printoutnya dibawa dan dipastikan sudah harus ditandatangani oleh wali murid. Bagaimana kalau ada yang tidak atau yang belum? Yang kami izinkan adalah yang membawa surat pernyataan kesanggupan wali murid untuk mengizinkan anak-anak. Itu terkait dengan izin orang tua. Kemudian yang lain-lain terkait dengan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas harus sudah divaksin. Bagaimana yang belum? Yang belum tidak diizinkan untuk pertemuan tatap muka terbatas. Sehingga bagi tenaga kependidikan yang belum divaksin, yang bersangkutan harus tetap melaksanakan pembelajaran daring. Nah, ini sampai kapan nanti kita nunggu perkembangan. Tapi aturan yang sekarang ini adalah bahwa Bapak Ibu guru, saya tegaskan sekali lagi, Bapak Ibu guru yang belum divaksin berarti pembelajarannya tetap daring. Artinya tidak diizinkan untuk pertemuan tatap muka terbatas. Berikutnya terkait dengan protokol kesehatan, ini sudah disiapkan oleh tim terkait dengan apa-apa yang kita siapkan di sekolah, dan insya Allah sudah clear. Kemudian yang berikutnya terkait dengan teknis penjadwalan pada saat PTM terbatas. Ini perlu diperhatikan anak-anak, nanti jangan sampai salah ya. Terkait dengan SOP nanti akan disampaikan oleh Ketua Tim Satgas Satuan Pendidikan, nanti akan disampaikan oleh Pak Minto untuk SOP-nya. Teknis pembelajaran kita pada tanggal 13 ini saya bagi, nanti jadwal akan kami share. Ini mohon difahami Bapak Ibu guru juga anak-anak. Untuk tanggal 13 kita nanti menggunakan prinsip ganjil genap. Untuk tanggal 13
dan 14, jadi hari Senin, Selasa, itu yang masuk ke sekolah adalah nomor absen ganjil. Ya, jadi nomor absen ganjil karena ketentuannya adalah 50%, jadi separuh. Jadi setiap anak itu nanti maksimal dalam 1 minggu itu datang ke sekolah 2 kali. Jadi saya atur hari Senin, Selasa nomor absen ganjil datang ke sekolah PTM terbatas. Yang nomor absen genap berada di rumah, berarti Bapak Ibu guru menyiapkan daring. Jadi Bapak Ibu guru punya 2 tugas. 1, melayani anak-anak di PTM terbatas. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran daring yang nomor absen genap yang di rumah. Kemudian hari Rabu, Kamis itu yang PTM adalah nomor absen genap, berarti yang ganjil berada di rumah. Sama tugas Bapak Ibu guru. Hari Jumatnya keseluruhan daring. Jadi hari Jumatnya keseluruhan daring. Kemudian berlanjut di minggu berikutnya kita balik. Senin, Selasa itu yang PTM terbatas adalah nomor absen genap, yang nomor absen ganjil daring. Rabu, Kamis nomor absen ganjil, kemudian yang genap berada di rumah. Nah, ini sambil kita menunggu nanti perubahan. Jadi untuk bulan September minggu ketiga dan minggu keempat pelaksanaannya seperti itu. Perlu diketahui juga, anak-anak berada di sekolah itu cuma 4 jam pelajaran atau 2 jam. 4 jam pelajaran itu maksudnya 30 menit kali 4. Jadi per jamnya 30 menit. Berarti cuma 120 menit total. Sehingga di roster kami susun setiap hari anak-anak menerima maksimal 4 mata pelajaran dengan durasi per jamnya 30 menit. Kode roster, jadi kode mapel Bapak Ibu guru itu sesuai dengan roster, sehingga nanti silahkan dicermati di roster yang akan kami share. Jadi kodenya sesuai dengan kode Bapak Ibu guru di roster. Hanya kalau di situ tertulis 1 jam, berarti Bapak Ibu guru nanti akan melaksanakan pembelajaran 30 menit. Ini saya memakai prinsip rata dan adil, sehingga selama 2 minggu itu nanti Bapak Ibu guru bisa ketemu dan tatap muka walaupun cuma 30 menit. Itu terkait dengan roster. Jadi jadwalnya nanti akan seperti itu. Terkait dengan piket, Bapak Ibu guru yang terjadwal sebagai piket itu nanti bertugas sesuai dengan SOP yang ada, yang nanti akan disampaikan oleh tim dari Satgas Satuan Pendidikan terkait dengan tugas-tugas dari piket. Jam pembelajaran kita mulai jam 07 pagi, berarti jam 7 sampai jam 9 tanpa istirahat, tanpa ada kegiatan olahraga. Jadi untuk mapel olahraga silahkan teori di kelas. Jadi terkait dengan jadwal
Itu yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk SOP akan disampaikan oleh tim Satgas. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, dan bisa Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian menyiapkan mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang ada di roster. Itu dari saya selaku Wakil Kurikulum SMA Puncu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Puncu, rekan-rekan guru dan sejawat. Yang berikut para subseker, liker, dan lain-lain. Di sini untuk persiapan pertemuan tatap muka yang insya Allah kita laksanakan pada hari Senin besok, tanggal 13 September 2021. Di sini akan kami sampaikan untuk standar operasi prosedur untuk kegiatan pertemuan tatap muka atau pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan mulai hari Senin besok, mulai dari berangkat sampai pulang untuk semua warga SMA Negeri 1 Puncu, terutama untuk anak-anak peserta didik SMA Negeri 1 Puncu. Yang pertama, SOP kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Yang ke satu, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam keadaan kondisi sehat, suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan, atau keluhan lainnya. Nah, ini apabila terjadi keluhan-keluhan seperti itu, maka orang tua bisa mengizinkan anaknya untuk tidak masuk ke sekolah. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Karena di pertemuan tatap muka ini tidak disediakan kantin di sekolah dan tidak ada waktu istirahat, sehingga diharapkan anak-anak membawa bekal baik makanan maupun minuman. Yang berikut, yang ketiga, pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih. Yang keempat, wajib mengenakan masker. Yang kelima, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 atau ojek. Alhamdulillah untuk di sekolah kita untuk ojek kemungkinan tidak ada, dan untuk kendaraan umum juga tidak ada. Yang keenam, jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus dalam satu keluarga atau dalam satu kakak. Yang ketujuh, dari rumah langsung menuju ke sekolah, usahakan tidak mampir ke tempat-tempat yang tidak diharapkan. Yang kedelapan, sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah melalui suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer. Yang berikut ini saya jelaskan nanti kalau sudah di sekolah. Karena kita disediakan 3 tempat parkir, semua dibuka, maka untuk pengaturan parkirnya untuk kelas
10 lokasi di depan utara atau di dekat perpustakaan. Jadi pintu masuk di utara, depan utara. Langsung masuk, silahkan Anda parkir di tempat parkir yang disediakan di sisi depan utara. Untuk kelas 11 parkirnya di sisi selatan. Jadi untuk kelas 11 silahkan masuk dari pintu gerbang utama, dari jalan masuk utama yang sisi selatan di SD Asbang 3, itu masuk langsung menuju ke barat, masuk di pintu masuk parkir di selatan. Insya Allah pintu dibuka di selatan, Anda masuk langsung ke parkir untuk kelas 11. Jadi tidak usah melalui jalur yang di Desa Sidorejo, tapi Anda langsung masuk ke sekolah melalui SD Asbang 3, langsung lurus ke barat, masuk di pintu yang menghadap ke selatan dekat lapangan bola Asmoro Bangun. Untuk kelas 12 parkirnya di depan bagian selatan dekatnya pos Satpam. Jadi pintu masuknya itu pintu depan yang sisi selatan. Ada 2 pintu itu, yang di depan itu yang sisi selatan langsung masuk ke parkir sebelah depan selatan. Kenapa kita atur sedemikian? Ini untuk mengurangi intensitas pergerakan anak-anak semuanya agar langsung menuju kelas masing-masing yang berdekatan. Saya kira yang paling berdekatan itu untuk kelas 10 di sisi utara depan, kelas 12 di sisi depan selatan, kelas 11 di selatan. Silakan masuk melalui pintu-pintu yang disediakan itu. Semua pintu dibuka. Setelah dari parkir silahkan langsung menuju ke ruang kelas masing-masing dengan prosedur yang sudah saya bacakan tadi. Langsung cuci tangan di tempat-tempat cuci tangan yang sudah disediakan menggunakan sabun dan air yang mengalir, terus langsung masuk ke kelas masing-masing. Yang selanjutnya, bagi pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan oleh sekolah dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput. Jadi untuk Bapak Ibu, wali murid ataupun orang tua, kalau Anda menjenengan bersama mengantarkan putra-putri panjenengan, usahakan anak-anak diturunkan langsung pulang ke rumah panjenengan masing-masing. Ini untuk mengurangi intensitas pertemuan atau berkerumun. Terus yang berikut untuk anak-anak juga demikian, langsung masuk ke kelas masing-masing. Ini SOP kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Terus yang kedua, SOP kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Yang pertama, selalu mengenakan masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Jadi nanti misalkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk menghormati Bapak Ibu guru yang biasanya salim atau bersalaman, tolong diusahakan dihindari terlebih dahulu. Saya ulang lagi, kebiasaan misalkan bersalaman itu dihindari terlebih dahulu. Silakan diatur, misalkan dengan salam yang lain-lain, misalkan dengan menyilangkan tangan di depan dan lain sebagainya. Yang ketiga, membiasakan cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Sehingga misalkan setelah pembelajaran dan lain sebagainya, misalkan cuci tangan, kalau pulang silakan cuci tangan dan lain sebagainya. Yang keempat, melaporkan kepada guru atau tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Tidak ada keluhan apapun, silakan lapor ke Bapak Ibu guru pengajar yang di kelas atau Bapak Ibu guru piket dan lain sebagainya.
Ini lebih cepat, lebih baik. Yang kelima, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas. Jadi selama pembelajaran dilakukan semuanya di kelas masing-masing. Yang keenam, menghindari aktivitas olahraga yang mengakibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk pembelajaran olahraga selama PTM terbatas ini, maka dilakukan di dalam kelas secara teori. Sekali lagi, untuk pembelajaran olahraga dilakukan di kelas secara teori. Yang ketujuh, makan dan minum bekal sendiri dilakukan di kelas masing-masing. Jadi bekal yang dibawa dari rumah tadi dimakan di dalam kelas masing-masing tanpa keluar dari kelas. Yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Jadi misalkan kalau waktunya sholat zuhur tiba, misalkan kalau pembelajaran misalkan 2 sesi, maka kegiatan ibadah sholat zuhur dilakukan di tempat ibadah di sekolah dengan secara bergantian. Namun kalau kita menitik jadwal yang mungkin dibagikan oleh kurikulum nanti, kemungkinan untuk kegiatan ibadah sholat zuhur Anda sudah di rumah, bukan di sekolah, karena waktu pembelajaran hanya kira-kira maksimal 3 jam. Yang berikut, selama kegiatan pembelajaran tidak ada waktu istirahat. Lagi istirahat tidak ada, jadi Anda datang ke kelas langsung nanti pulang, tidak ada jam istirahat. Terus yang berikut, SOP kegiatan kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Ini yang pertama, selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing dan tidak mampir ke tempat-tempat lain. Jadi selesai pembelajaran langsung pulang. Dan usahakan tidak berkerumun di lingkungan sekolah. Nanti kalau terjadi demikian, maka kami dari tim COVID SMA Negeri 1 Pucung akan merahasia Anda untuk diminta segera meninggalkan sekolah. Yang kedua, wajib mengenakan masker. Jadi masker wajib, baik perjalanan berangkat, kegiatan pembelajaran di kelas sekolah sampai pulang, itu wajib dipakai. Yang ketiga, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, tetap menjaga prinsip jaga jarak. Yang keempat, jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus satu keluarga. Ini ditunjukkan, atau satu kakak. Hal ini dimaksud kalau satu kakak, maka sudah tahu riwayat kesehatan masing-masing. Kalau berbeda kakak mungkin tidak tahu risiko rentan kesehatan dan lain sebagainya. Yang kelima, sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat, air yang mengalir dengan sabun. Jadi usahakan untuk menjaga kesehatan kita, setelah pulang sampai rumah langsung usahakan mandi, sehingga kalau misalkan tertempel kuman dan lain sebagainya langsung hilang dengan guyuran air
yang mengalir menggunakan sabun tadi. Yang keenam, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Jadi usahakan kalau sampai pulang di rumah jangan kontak fisik dengan anggota keluarga yang lainnya. Usahakan mandi terlebih dahulu baru melakukan aktivitas kegiatan berikutnya, berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Pakaian langsung dilepas, ganti. Usahakan kalau pakaiannya juga demikian, ganti langsung dicuci. Nah, kemungkinan ada pertanyaan, kalau seragamnya dipakai 2 hari, ya usahakan kalau pakaiannya lebih dari 1. Untuk pakaian misalkan seperti yang sudah saya bagikan untuk jadwal pemakaian seragam, nanti misalkan untuk kegiatan pembelajaran yang seragamnya dipakai 2 hari, kemungkinan nanti kita tata lagi kalau misalkan untuk menghindari hal ini. Kenapa? Untuk jadwal nanti masih menunggu untuk masuknya nanti sistemnya ganjil genap atau bagaimana, atau masuk seminggu full dan lain sebagainya, nanti ada kebijakan dari sekolah. Saya kira itu beberapa prosedur standar operasional prosedur untuk kegiatan pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 13 September 2021. Mudah-mudahan dengan pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan nanti benar-benar efektif, berjalan dengan normal, dan kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.